954 KPFM Balikpapan, informasi hiburan dan solusi. Hai, halo, selamat siang pendengar KP, apa kabar Anda? Di jam 11 dekat-dekat jam 12 ini, saya Indra Holim menyapa Anda live langsung dari Penajam Pasir Utara. Dan siaran ini Jurnal Nusantara bisa Anda ikuti nanti di YouTube channelnya KPFM Balikpapan. Dan siang hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan kami bersama dengan Bapak-Bapak Polisi Pamong Praja, dan saya berada di kantor Polisi Pamong Praja saat ini. Dan Anda juga bisa memberikan pertanyaan, bisa mengirimkan pertanyaan Anda di 0816 200 954. Dan bersama dengan saya ada dua narasumber yang akan saya ajak berbincang yang pasti. Yang pertama ada Kasatpol PP, ada Bapak Baginda Ali. Selamat siang Pak Baginda. Selamat siang. Iya, kabar baik Pak? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Dan yang kedua ada Kasih Pengawalan dan Penjagaan, betul ya Pak? Ada Bapak Nasrullah. Selamat siang Pak Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Oke, kabar baik Pak ya? Baik. Oke, siang hari ini kita akan ngobrol seputar Satpol PP berwibawa dan humanis dalam menjalankan ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat ya Pak Ali ya. Oke, sebagai intro untuk Anda pendengar KP yang ada di rumah dan dimanapun Anda yang sedang mendengarkan siaran ini, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP yang biasa Anda lihat, ini merupakan aparatur pemerintah daerah, provinsi ataupun kabupaten kota yang bertujuan untuk memelihara ketentraman dan juga ketertiban umum serta menegakkan peraturan. Organisasi dan juga tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ini ditetapkan dengan peraturan undang-undang, organisasi dan juga tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri dan juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Oke, ini sebagai perkenalan dulu kepada pendengar KP saat ini, Pak Ali dan juga Pak Nasrullah. Satpol PP ini bisa kita lihat di mana saja, ada di pusat kota ataupun ada di kabupaten kota yang pasti. Sebagai kesehariannya di Penajam Pasir Utara, bisa diceritakan dulu keseharian dari Satpol PP ini, kegiatannya apa saja Pak kalau yang ada di Penajam Pasir Utara Pak? Ya, terima kasih. Jadi Satpol PP ini sebenarnya ada di mana-mana. Yeah. Dia ada di kecamatan, ya kan. Kemudian ada melaksanakan patroli, ya, patroli. Kemudian apabila ada kegiatan-kegiatan juga, Satpol PP juga ada di acara-acara tersebut sebagai pengamanan. Nah, di samping itu juga kita melaksanakan pengawasan-pengawasan seperti tempat hiburan malam, kemudian PKL yang untuk ketertibannya juga kita, dan juga kita mendampingi Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pemungutan retribusi di pasar. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang baik yang diminta dari SKPD yang lain untuk memerlukan pengamanan. Nah, di situ Satpol PP ada. Oke, Pak, ini berarti sesuai permintaan ya kalau misalnya dari SKPD? Iya, kalau tiap dari hari kah atau gimana itu Pak? Biasanya ada acara-acara untuk pengamanan, ada permintaan ke Satpol PP untuk pengamanan. Di samping itu memang juga kita ada rutin melaksanakan patroli dan monitoring, dan kemudian juga penjagaan aset-aset daerah juga kita masuk di sana. Oke. Kalau dari Pak Nasrullah sendiri berkaitan dengan tugas Anda dikasih pengawalan dan juga penjagaan ya Pak ya. Dalam kesehariannya Pak, itu menyangkut teknis atau seperti apa Pak tugasnya ini Pak? Ya, kalau di level kami itu kan di eselon 4 tuh. Jadi lebih berbicara ke teknis pelaksanaan di lapangan. Nah, kebetulan saya ini kan mengurusi masalah pengawalan dan penjagaan. Nah, biasa pengawalan yang kami lakukan itu berupa semacam pengawalan kendaraan bermotor terhadap mungkin pejabat di lingkungan
pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan mungkin tamu-tamu daerah. Nah, itu kami lakukan pengawalan kendaraan bermotor dan include di dalamnya mungkin sekalian pengamanan kan seperti itu, karena kami punya personil yang mungkin sudah biasa untuk melakukan itu. Nah, terkait penjagaan, nah kalau penjagaan ini kami menangani itu berupa penjagaan tempat-tempat penting di daerah. Nah, itu seperti mungkin kediaman bupati, berikut pengamanan orang dan barangnya. Terus di kantor, termasuk di Setkap, Sekretariat Kabupaten, itu kami melakukan juga gitu penjagaan. Nah, lebih luas dari itu kami melakukan juga penjagaan terhadap aset pemerintah daerah. Nah, itu dalam bentuk mungkin semacam patroli ke tempat-tempat yang merupakan aset, terutama mungkin yang berupa tanah. Ya, kita tahu sendiri bahwa pemerintah kabupaten ini kan banyak melakukan kegiatan pembebasan lahan ya. Jadi itu tugas Satpol PP lah untuk pergi mungkin melihat terkait tanah-tanah itu, untuk mungkin mengetahui di situ ada tidaknya mungkin penguasaan oleh pihak-pihak lain. Nah, kalaupun ada ya mungkin akan kita tindak lanjuti tergantung situasi di lapangan seperti apa. Namun itu semua kami mengedepankan semacam pendekatan yang persuasif dan humanis lah seperti itu. Oke. Pak, mau sebelum kita lanjut Pak, ini dengan tugas yang tadi di intro sama Pak Nasrullah ini lumayan banyak ya Pak sebenarnya Pak. Personil yang ada di Penajam Pasir Utara ini cukup atau bagaimana Pak posisinya? Untuk sementara ya personil kita cukup. Kalau dibilang cukup ya cukup. Tetapi karena adanya peraturan bahwa kita kan untuk penambahan itu ada aturan tidak boleh lagi, ya, tidak boleh ada penambahan karena ada aturan. Jadi personil Satpol PP yang ada di Penajam itu kalau untuk THL-nya itu ada 201 orang. Kemudian untuk PNS sendiri ada 37 orang. Nah, itulah yang kita maksimalkan, berdayakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Satpol PP Penajam Pasir Utara. Dan itu juga terbagi lagi dengan 4 kecamatan, ada juga yang ditempatkan di kecamatan-kecamatan. Dan selama ini semua masih bisa berjalan, ditangani dengan jumlah personil tersebut. Masih bisa terbackup lah Pak ya. Terbackup ya. Dan memang kita sebenarnya yang penting juga itu adalah bagaimana personil-personil itu sejahtera. Nah, biar dalam melaksanakan tugasnya itu bersemangat. Sejahtera dalam arti apa dulu ini Pak? Nah, sejahtera mungkin meningkat penghasilannya. Ya kan. Nah, kemudian barangkali juga tadi disampaikan tugas-tugas yang ada yang masih terlupa bahwa Satpol PP juga melaksanakan yang masalah-masalah penyakit masyarakat, kemudian ada JPeng, pengemis dan lain, juga Satpol PP melaksanakan bersama dinas sosial. Iya, diamankan bersama SKPD lain. Oke, berarti memang istilahnya Satpol PP ini sebagai pendamping gitu ya Pak ya, sebagai pendamping ketika ada misalnya ada penertiban, ada kegiatan-kegiatan yang diminta oleh beberapa SKPD ini SKPD ya, Pak, yang mempunyai kegiatan, artinya bersama-sama ya. Oke, Pak, ini dalam tema besar kita yaitu Satpol PP berwibawa dan humanis dalam menjalankan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Pak. Ya. Pak, kita tahu sama-sama bahwa ketika melaksanakan tugas di lapangan ini nggak ada yang mulus, Pak. Ya. Pasti akan ada kendala-kendala teknis, akan ada ya mungkin dalam tanda kutip bentrokan gitu Pak. Kalaupun ada itu sebisa mungkin ya tidak terjadi ya Pak ya. Pak, kendala-kendala yang dihadapi di lapangan saat ini kalau misalnya ada penertiban lah, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain gitu Pak. Apa sebenarnya kendala terbesar yang sering ditemui Pak? Saya kira itu masalah komunikasi sebenarnya, komunikasi dengan warga yang bermasalah itu. Tetapi kalau kita komunikasikan dengan baik, dengan humanis, artinya bisa dihindari
masalah-masalah itu. Jadi kita sering melihat sekarang atau image masyarakat bahwa Satpol PP ini dalam pelaksanaan ketertiban umum sering terjadi bentrokan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat bahwa sebenarnya tidak serta-merta itu terjadi, tetapi sudah ada teguran 1, teguran 2, teguran 3, maka terjadilah. Nah, untuk tema kita ini bahwa Satpol PP berwibawa dan humanis adalah bagaimana supaya bentrokan-bentrokan itu tidak terjadi, ya. Artinya kita memberikan pengertian kepada masyarakat dan kemudian apabila hal-hal yang ini kita fasilitasi bagaimana bisa peraturan terlaksana dan masyarakat juga bisa menjalankan apa yang ingin dilaksanakan dan sesuai dengan aturan. Artinya kita memfasilitasi untuk apa yang diperlukan begitu. Oke. Saya ke Pak Nasrullah. Pak Nasrullah, ini dalam tema ini ya, tema tentang Satpol PP berwibawa dan seterusnya ini secara teknis tadi sudah di intro juga sama Pak Ali bahwa memang ini tidak bisa dihindari ya. Pak, kalau di lapangan, kalau biasa Pak Nasrullah dan tim itu bertugas, Pak, kalau tadi dari sisi Pak Ali mungkin saya mau nanya dulu ke Pak Nasrullah, ini kira-kira kendala-kendala teknisnya itu kalau di lapangan itu, kalau khusus di Penajam Pasir Utara ini seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya kalau namanya kita ini kan menertibkan. Menertibkan kan pasti ada bentrokan. Karena apa yang kita lakukan itu tentunya pasti yang tidak disenangi orang. Itu masalahnya itu. Nah, sekarang terkait benturan itu, bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan yang persuasif sebelum melakukan suatu tindakan. Persuasif dalam hal ini mungkin yaitu telah melalui beberapa kali teguran, terus komunikasi dialogis yang setelah kita lakukan, teguran 1, teguran 2, bahkan mungkin juga melakukan cara-cara yang tidak represif untuk melakukan tindakan di lapangan. Cuma memang kendala kita ini kan namanya manusia, itu biasa kesabaran ini kan diuji gitu. Tapi harus kita tanamkan dalam hati bahwa yang kita lakukan ini bukan pelaku kejahatan. Jadi yang dia lakukan itu pelanggaran, bukan kejahatan, beda. Kalau mungkin pendekatannya dengan orang yang melakukan kejahatan kan itu urusan polisi lah itu kan. Kalau kami ini terhadap kebanyakan itu dari orang-orang yang melakukan pelanggaran. Nah, ini memang hal yang harus dibedakan ya, Pak, antara pelaku kejahatan dan yang melakukan pelanggaran. Pak, ya? Nah, karena kebanyakan orang yang melakukan pelanggaran itu merasa dia tidak bersalah. Nah, itu dulu. Terkadang kan berjualan nih. Contohnya konkretnya gitu. Ada orang berjualan PKL mungkin pada tempat yang tidak diperbolehkan lah secara aturan di Perda ataupun Perkada, itu tidak boleh di situ, seumpama di atas parit. Tetapi bagi dia itu bukan suatu kesalahan karena dia juga cari makan gitu. Nah, disitulah kita mencari sama-sama ada solusi yang baik gitu kan. Jadi mereka juga tetap bisa beraktivitas, namun aturan itu tidak dilanggar seperti itu. Nah, terkadang dalam proses negosiasi atau tawar-menawar itu ya ada bentrokan-bentrokan kecil, tapi kami yakinkan bahwa Satpol PP di lapangan itu tidak melakukan hal-hal yang sifatnya represif. Ya, kalaupun bahkan di beberapa kasus malah yang menjadi anggota kami sendiri yang mungkin jadi apa gitu kan. Ini korban, Pak. Ya, boleh seperti itu. Katakan gitulah. Cuma ya masih dalam tahap-tahap yang wajar gitu kan. Kalau cacian, terus hinaan makian gitu kan, ya sudah biasa lah itu. Tapi di lapangan itu pasti ya terjadi itu, Pak ya. Iya, itu sudah biasa itu, Pak. Cuma ya namanya kita melaksanakan tugas, ya kan sama-sama cari makan ini ceritanya.
Yang sana cari makan, di sini juga cari makan, Pak Ya, ya. dengan bertugas. Oke. Pak, ini kan ya di luar sana itu kan kesannya ya Pak ya, kesan kalau ada Pol PP di setiap ada penertiban itu pasti kesannya kan agak brutal gitu ya. Nah, dari dari Pak Ali sendiri, Pak, ada treatment khusus kepada para anggotanya, Pak? Misalnya diberikan pelatihan dulu atau ada kegiatan-kegiatan yang bisa dijadikan insight untuk para Satpol PP ini supaya memang ya kesan brutal ini mungkin bisa sedikit dikurangin gitu, Pak, di masyarakat gitu, Pak. Ya memang kita ada kegiatan-kegiatan seperti kegiatan-kegiatan keagamaan, Workshop kayak gitu, Pak. kemudian kerja bakti di tempat-tempat ibadah, kemudian ceramah-ceramah agama, dan juga ada juga kita Pak untuk meningkatkan seni, jadi ada musik dan juga kita akan bentuk Praja Band, jadi nanti untuk menghibur masyarakat ya. Seperti juga kemarin kita juga tampil di alun-alun dalam pentas seni. Jadi Satpol PP menghibur masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi Satpol PP itu bukan hanya membongkar dengan arogan, tetapi juga bisa seni, bermain musik. Nah, itu biar masyarakat lebih dekat dengan Satpol PP. Oke Pak, sebelum break Pak, ada yang mau ditambahin Pak Nasrullah tentang mungkin ya dikasih insight gitu kepada anggotanya atau seperti apa kegiatan-kegiatan supaya memang kesan yang selama ini yang ada di masyarakat Pak, misalnya kesan yang nggak baik, brutal lah segala macam itu Pak, bisa sedikit dikurangi Pak. Ya mungkin sebagaimana yang dijelaskan dari Pak Kasat tadi, kita banyak melakukan kegiatan yang sifatnya sosial kemasyarakatan gitu kan. Mungkin biasanya sih setiap hari Jumat itu kami ada tuh ke masjid-masjid, mungkin membersihkan masjid, terus mungkin ada yang ceramah di situ dari anggota kami. Selain itu mungkin memang terhadap anggota ini beberapa kali kita telah melakukan semacam pelatihan lah, pelatihan mungkin bimbingan teknis. Menyangkut mungkin komunikasi publik, karena kan biasa benturan atau ketidaksepahaman itu kan berawal dari miskomunikasi sebenarnya itu kan. Kalau memang itu semua bisa bisa dikomunikasikan dengan baik, saya rasa itu tidak ada masalah. Nah mungkin juga selain itu mungkin perlu ke depan mungkin dalam forum ini atau acara ini mungkin kita berharap juga pemerintah selalu bisa membackup kami ketika dalam hal anggaran tentunya kalau ke pemerintah daerah ini kan, untuk bisa melakukan semacam pembinaan-pembinaan yang sifatnya pembinaan mental. Mungkin kan terkait inteligensi spiritualnya gitu kan, IQ-nya lah, SQ, EQ gitu. Ya itu perasaan emosionalnya, terus intelijennya, terus spiritualnya itu perlu kita mungkin ikutilah, terutama yang di level-level pimpinan di lapangan. Kan kita punya ada istilah komandan regu, ada komandan peleton. Nah itu mungkin perlu karena mereka lah yang bisa mendinginkan suasana kalau terjadi kegiatan. Ya Pak. Dan kita break sejenak dulu Pak. Dan pendengar KP tetap bersama dengan kami. Kami akan kembali untuk perbincangan bersama dengan Satpol PP saat ini. Kami akan kembali sesaat lagi.
FM Balikpapan, informasi, hiburan, dan solusi. Saya Indra Holim masih terus menemani Anda live langsung untuk Jurnal Nusantara dari Penajam Pasir Utara, dan kami masih berbincang dengan Pak Baginda Ali selaku Kasat Pol PP. Kemudian ada Bapak Nasrullah, Kasih Pengawalan dan juga Penjagaan, masih terus berbincang bersama dengan saya. Dan topik kita siang hari ini adalah Satpol PP berwibawa dan humanis dalam menjalankan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Anda kami undang untuk bergabung. Ada yang ingin Anda tanyakan, biasa ngobrol langsung dengan dua narasumber saya siang hari ini. Ngobrol langsung bersama dengan Bapak Baginda Ali dan juga Pak Nasrullah seputar topik yang kita bahas siang hari ini. Nah ini Pak, kita lanjutkan lagi Pak perbincangan kita. Nah ini antara Satpol PP dengan tugas kesehariannya dengan Linmas saat ini Pak. Apa sudah ada sinkronisasi selama ini atau sejauh mana Pak? Jadi Linmas ini perlindungan masyarakat ya. Iya. Linmas itu memang di dalam Permendagri itu harusnya masuk ke Satpol PP yang sekarang ini memang sudah bergeser untuk digabung dengan Satpol PP. Jadi di situ kalau kita kan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dari Linmas. Nah, Linmas ini yang ada di desa, ada di kelurahan, itu ada sekitar 1.200 lebih Pak ya. Yang juga nanti membantu tugas-tugas dari Satpol PP. Jadi kedepannya Linmas ini akan masuk di Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal pembinaan, kemudian di samping itu di samping kecamatan dan kelurahan dan desa. Tapi tetap memang dalam satuan organisasi yang berbeda ini Pak ya? Atau memang ketika digabung ini sudah menjadi satu nanti. Menjadi satu nantinya. Ya, menjadi bagian dari Satpol PP. Oke. Pak Nasrullah, secara teknis ini bagaimana nanti penugasan ataupun nanti kalau ada penggabungan seperti ini Pak? Ada tambahan Pak? Oh, jadi gini, terkait Linmas. Nah, kalau kita bicara atau kita flashback bahwa sebenarnya tugas Satpol PP kalau sesuai aturan yang Bapak sebutkan di awal tadi, itu adalah memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Ya di daerah tentunya itu. Terus yang kedua itu penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan yang ketiga itu adalah perlindungan masyarakat. Namun di Penajam Pasir Utara beberapa waktu lalu itu masalah urusan kelinmasan ini itu ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, jadi belakangan ini mungkin sekitar tahun ini itu rencananya akan dikembalikan sebagaimana amanah di Permendagri yang disebutkan tadi ke Satpol PP. Nah, kalau kita melihat bahwa Linmas ini kan adanya di tingkat desa, kelurahan, dan di kecamatan. Jadi nanti itu kan ada Satgas namanya. Satgas Linmas, tingkat desa, kelurahan, dan di kecamatan. Nah, memang kami di Satpol PP ini bertanggung jawab secara kelembagaan. Dalam hal mungkin pembinaan personilnya. Tapi kalau untuk anggarannya itu kan diserahkan ke masing-masing di mana dia bergabung. Seumpama dia kalau di desa kelurahan ya di desa kelurahan itulah. Mungkin ada honor ya melalui itu di situ. Nah, kalau di kecamatan ya seperti itu juga, kecamatan yang yang memberikan lah. Nah, kalau kita ini dalam hal itu tadi fungsinya pembinaan kelembagaan dan mengkoordinasikan tugas-tugas mereka. Jadi karena Linmas ini merupakan ujung tombak sebenarnya dalam hal memelihara ketentraman dan ketertiban umum di tingkat paling bawah di desa kelurahan. Nah, mungkin kalau Bapak pernah nonton sinetron kita yang mungkin lurah itu kan di kawal Hansip tuh. Nah, itulah mungkin fungsi Linmas di situ. Jadi sebelum itu mencuat ke atas, permasalahan itu sudah selesai di tatanan Linmas. Biasa kita kenal bahwa jodoh di tangan Hansip ya itu seperti itu kan. Jadi nangkep yang malam-malam ya, gitu Pak ya. Seperti itulah tugas mereka kan. Nah, samping itu mungkin kalau ada masalah bencana, nah itu mereka lebih awal sebenarnya itu menanganinya. Mungkin pencegahan dini di tingkat bawah itu mereka.
Demikian saya rasa. Oke, berarti kalau untuk jumlah ya Pak, ya, jumlah sekarang posisinya berapa nih Pak kalau nanti? 1.200-an. 1.200-an ya. Berarti ini apa ya, sangat-sangat terbantu berarti ini Pak ketika mereka akan gabung ya Pak ya. Oke, Pak, ini kalau ada program-program apa lagi Pak dari Satpol PP ke depan sepanjang tahun ini, apalagi ya kita tahu ya, ini kan Agustus ini akan rame banget ini nanti, 17-an nanti di IKN dan lain-lainnya. Ada program-program ke depan Pak sejauh ini? Jadi untuk tahun ini memang sangat padat sekali. Padat ya. Termasuk pengamanan-pengamanan baik itu di kabupaten sendiri, kemudian ada nanti Expo tanggal 14, tanggal 15 ya. Expo apa itu Pak? Dalam rangka HUT RI. Dalam rangka HUT RI yang mana dipusatkan di PPU ini. Oke. Kemudian kita juga sebagai pengamanan terlibat di sana, baik itu yang ada di IKN juga Satpol PP juga terlibat. Nah, jadi memang personil kita yang ada itu ya semua kita maksimalkan untuk bisa diberdayakan. Oke, berarti ini memang semuanya harus dimaksimalkan Pak ya. Semuanya harus dimaksimalkan. Oke, Pak, ini dalam rencana ke depan, kalau misalnya ada pertanyaan untuk perekrutan ini Pak, itu akan seperti apa kalau Satpol PP ini Pak? Jadi untuk perekrutan itu sekarang melalui tes, melalui CPNS. Oke. Karena untuk pengangkatan THL kan sudah tidak ada lagi. Dan ini kalau tidak salah itu ada dibuka formasi untuk Satpol PP tahun ini. Tahun ini ada tahun ya? ini untuk PPU sendiri. Mungkin ada sekitar 100-an itu. 100-an ini yang akan direkrut ya. Direkrut, mungkin sudah formasinya, mungkin nanti kalau sudah dari BPSDM itu membuka pendaftarannya, maka untuk formasi Satpol PP itu sudah ada di sana, lumayan banyak. Kemudian juga untuk THL ini kan nanti diikutkan lagi untuk menjadi P3K. Nah, itu jadi ke depan. Jadi kalau untuk perekrutan tenaga yang THL yang sekarang sudah tidak ada kita. Jadi dia melalui P3K dan juga melalui CPNS untuk penambahan. Oke, Pak, berarti ini statusnya adalah PNS ya nantinya ya Pak? PNS. Ya? PNS bukan honorer ya? Bukan honorer. Bukan honorer ya, oke. Pak, ini kalau soal penugasan dan lain-lainnya Pak, secara teknis lagi Pak, apa sih hal-hal yang mungkin ke depan ya, apa yang harus diperbaiki dari pihak Satpol PP ini sendiri supaya memang sama seperti tema kita humanisnya ini Pak, lebih ditonjolkan Pak? Tentunya memang kita untuk personil ini pembinaan, pelatihan supaya dia mengetahui apa tugasnya sehingga bisa melaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Cuma dalam hal ini dengan bersikap humanis kan. Kalau peraturan itu harus tegas kan. Nah, tetapi tidak dengan represif, tapi dengan humanis itu kan. Oke. Pak Nasrullah, di PPU ini sendiri Pak, itu banyak nggak sih Pak yang melanggar peraturan Pak? Khusus di PPU Pak? Jadi kalau terkait pelanggaran ketertiban umum ya, nah, namanya itu sebenarnya banyak Pak ya. Terutama dalam hal mungkin pelanggaran pemanfaatan jalan lah, itu biasanya untuk berjualan orang itu. Terus pelanggaran terkait sepadan jalan, jadi mungkin orang itu berjualan terlalu dekat atau berusaha itu terlalu dekat dengan jalan kan, itu akhirnya aktivitas usahanya itu menggunakan badan jalan. Nah, itu banyak sekali di Penajam itu. Ya beberapa yang kita lakukan ya itu tadi mungkin persuasif gitu aja sebatas itu, karena kalau harus kita tindak kan sudah gimana ya, agak ya sudah mungkin yang bisa ya dibenahi dikit-dikit aja gitu. Tapi Pak, ujung-ujungnya kan harus ditindak juga kan? Ya harus ditindak, tapi maksudnya penindakan itu bagian upaya terakhir setelah mungkin
upaya-upaya untuk negosiasi supaya mereka mau tertib secara sukarela itu sudah terakhir. Bahkan kita kan punya kewenangan juga untuk melakukan penegakan hukum terkait mungkin pelanggaran-pelanggaran tindak pidana ringan yang memang diatur di Perda atau Perkada kami. Nah, cuma itu mungkin agak jarang kita lakukan itu karena itu tadi mengutamakan pendekatan yang persuasif dan humanis itu. Seperti itu, Pak. Oke. Yang lain-lain lagi, Pak, dari Satpol PP sendiri, program sinkronisasi dari pemerintah pusat mungkin saat ini dengan Satpol PP, Pak, itu apa saja, Pak? Nanti rencana-rencana ke depan, Pak. Kemarin yang di bandara ini ada kan penetapan. Oh, iya. Bandara di Sepinggan atau di yang bandara VVIP? Iya. Oke. Kemarin itu gimana, Pak? Yang pemberian lokasi-lokasinya itu. Oh ya, jadi gini. Kemarin itu kan ada, bukan kemarin ya, saat ini masih berjalan masalahnya. Itu ada proyek pembangunan bandara VVIP. VVIP, oke. Nah, namanya proyek besar, proyek strategis nasional itu kan melibatkan banyak orang yang terlibat di dalam untuk bekerja ya. Nah, karena banyaknya orang itu kan mengundang para pelaku ekonomi Pastinya. untuk melakukan aktivitas usaha, jualan apa di situ kan. Nah, cuman kami bagaimana menegosiasikan dengan pihak kontraktor atau pelaksana proyek itu untuk sekiranya bisa melakukan semacam penataan terhadap mereka. Jadi yang tadinya itu mungkin ya terserah di mana dia mau, kita tata. Jadi dipusatkan di beberapa titik sesuai potensi pasar yang mungkin sudah terbentuk di situ gitu kan. Nah, ini sedang kami lakukan. Jadi kami meminta dari pihak kontraktor yang berupa KSO ya, karena mereka kan rata-rata sifatnya KSO tuh, kerjasama operasi beberapa perusahaan untuk melakukan satu kegiatan proyek. Jadi masing-masing KSO itu membuat semacam titik ya rest area lah atau mungkin titik UMKM di situ. Jadi di situ ditempatkan nanti lapak-lapak pedagang dan pekerja-pekerja yang ada di situ diwajib untuk melakukan transaksi ekonomi ya ke situ. Jadi tidak tersebar sampai yang semrawut gitu, dan dengan ditata begitu kan bentuknya jadi indah, jadi teratur, bahkan mungkin bisa jadi semacam tempat ya wisata belanja lah di situ di tengah proyek yang memang mercusuar kayaknya anunya ini. Ya, jadi memang ini supaya saling ada win and win solution ya Pak ya. Dan itu memang sudah program Pak Bupati, Pak PJ Bupati agar disatukan tempatnya itu para pedagang-pedagang itu. Oke. Jadi ini memang terkoordinasi dengan baik ya Pak ya. Oke, kita break lagi. Bapak-bapak kita break lagi dan tetap bersama dengan kami. Anda juga masih bisa mengirimkan pertanyaan Anda di 0816 200 954. Kita masih berbincang tentang topik kita yaitu Satpol PP berwibawa dan humanis dalam menjalankan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kami akan kembali sesaat lagi.
Pendengar KP, kita masih di perbincangan Jurnal Nusantara. Live langsung dari Penajam Pasir Utara, masih di kantor Satpol PP saat ini. Dan saya masih berbincang bersama dengan Kasatpol PP, ada Bapak Baginda Ali. Dan juga ada Bapak Nasrullah selaku Kasih Pengawalan dan juga penjagaan. Tadi kami sudah berbincang panjang lebar tentang rencana-rencana ke depan, kemudian bagaimana keseharian dari Satpol PP ini, hambatan-hambatan apa saja yang sering ditemui di lapangan ya Pak Ali ya. Oke. Pak, ini sebelum kita masuk di sesi terakhir ini, kita review kembali, kita summary-kan lagi apa saja yang sudah kita perbincangkan tentang keseharian Satpol PP di tengah masyarakat Penajam Pasir Utara. Sejauh ini sudah bagaimana Pak? Yang selama ini ya, untuk seperti kita katakan tadi bahwa untuk menjaga ketertiban umum dan ketertiban masyarakat itu apa-apa yang sudah dilakukan seperti melaksanakan monitoring, patroli setiap hari, dan juga ada anggota Satpol PP juga yang ditempatkan di kecamatan yang juga akan melaksanakan hal-hal yang sama, kemudian penjagaan aset-aset daerah, kemudian memonitoring masalah THM, tempat hiburan malam, kemudian juga masalah sosial seperti anak jalanan, kemudian badut-badut itu bersama dengan dinas sosial. Yang di tengah jalan lampu merah itu Pak ya. Itu juga, kemudian juga untuk PKL bersama dinas Prindakop, dan juga selama ini juga pemetaan untuk penempatan PKL-PKL yang ada di Bandara VIP, itu adalah program Pak Bupati agar semua PKL yang ada di sana disatukan tempatnya. Kemudian kita juga peningkatan SDM yang untuk anggota Satpol PP ini supaya dalam pelaksanaan tugasnya menjadi berwibawa dan humanis, kemudian juga memberikan pelatihan-pelatihan untuk seni. Jadi di samping penegakan perda, ketertiban juga seni untuk menghibur masyarakat, dan juga kita buat nanti band Praja Wibawa yang juga akan supaya bagaimana anggota Satpol PP ini bisa lebih dekat dengan masyarakat. Lebih humanis ya Pak ya. Ya. Oke, dari Pak Nasrullah sendiri untuk kendala-kendala teknis dan ketika berhadapan langsung dengan masyarakat ini, bagaimana summary-nya perbincangan kita dari awal sampai dengan saat ini Pak? Ya, jadi mungkin kendala-kendala teknis di lapangan sih sejauh ini ya tidak juga terlalu menjadi suatu kendala yang besar gitu kan. Karena itu kuncinya di masalah membangun persepsi dan komunikasi saja sebenarnya itu. Namun ke depan mungkin tantangan tentunya kan untuk urusan ketentraman, ketertiban ini kan semakin meningkat, apalagi dengan ditetapkannya sebagian wilayah Penajam ini menjadi IKN. Nah, tentunya akan banyak orang datang. Nah, tentunya itu berpotensi untuk terjadinya peningkatan pelanggaran. Nah, itu yang mungkin ke depan mungkin mohon dukungan juga dari pemerintah daerah. Nah, mungkin terutama dari segi backup anggaran lah, kalau bisa kan ditambah-tambah dikit gitu Pak Bupatinya itu kan, karena ini Pak Bupati dengar gitu ya, Pak ya. Mungkin bisa kita lebih nih, terutama untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia ya, dimulai dari perekrutan gitu kan. Sebisa mungkin Satpol PP ini saya membayangkan punya semacam standar gitu, yang bisa masuk Satpol PP itu seperti ini, jangan mungkin IQ-nya seperti ini, karena kan yang tugas yang kita lakukan ini kan lebih bersentuhan langsung dengan pelanggaran. Nah, itu perlu ya cara untuk yang lebih profesional gitu, seperti itu untuk melakukan itu. Mungkin demikian Pak. Pak, terkait status mungkin bisa
bold lagi Pak, status kalau mau jadi Pol PP itu gimana Pak? Itu ada memang aturannya sesuai seperti tingginya, ya kan, usianya, kemudian pendidikannya, itu sudah ada di ini, di apa ketentuannya. Cuma waktu ini saya tidak, itu S1 ya Pak ya? S1 itu harus, kemudian juga tentunya juga apa, masalah fisik. Fisik ya. Fisiknya. Itu perlu, berarti itu melalui proses pemeriksaan juga ya berarti ya. Nah, jadi tidak serta-merta langsung masuk gitu kan. Nah, itu kan yang lama. Yang sekarang ini ya harus dengan persyaratan yang ketat untuk bisa masuk ke Satuan Polisi Pamung Praja ini, karena tugasnya itu pertama itu tadi ketertiban umum, kemudian ketentraman masyarakat, kemudian masalah perda itu kan masalah aturan undang-undang yang harus kita menguasai juga masalah itu. Nah jadi untuk seperti sarjana hukum untuk bertugas di bagian PPNS itu, jadi memang kriterianya ada yang harus dipenuhi itu. Oke. Ini saya memberikan kesempatan kepada Pak Ali dan juga Pak Nasrullah. Ada yang ingin Anda sampaikan kepada mungkin pemerintah, pihak-pihak terkait lah saat ini, ataupun kepada masyarakat Penajam Pasir Utara terkait dengan kehadiran Satpol PP di tengah-tengah masyarakat saat ini, Pak? Yang saya ingin sampaikan bahwa pada warga Penajam Pasir Utara, marilah kita menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam hal kita sekarang sudah menjadi ibu kota Nusantara dan persiapkan SDM-nya untuk bisa mengambil peran di ibu kota Nusantara. Oke. Dari Pak Nasrullah? Ya mungkin terkait ketentraman dan ketertiban umum ini, kami juga menghimbau masyarakat ya sekiranya bisa membantu kami untuk mungkin sama-sama kita menjaga daerah kita yang sama-sama kita cintai ini agar bisa nyaman untuk dihuni, terus ya dengan sebisa mungkin untuk tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Oke. Pak Ali terima kasih banyak, Pak Nasrullah juga terima kasih. Ini kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi nih Pak ya. Kita kesini lagi atau Pak Ali nanti ke studio juga nanti ya. Oke, pendengar KP, demikian perbincangan kami bersama dengan Pak Baginda Ali dan juga ada Pak Nasrullah langsung dari kantor Polisi Pamung Praja di Penajam Pasir Utara. Dan talk show ini, perbincangan ini live langsung dari Penajam Pasir Utara, Jurnal Nusantara, tentang Satpol PP berwibawa dan humanis dalam menjalankan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan, semoga menginspirasi kita semua. Terima kasih sekali lagi, saya Indra Holim pamit, selamat siang dan sampai jumpa.